akan diterangkan kepada masyarakat, juga kemudian terjadi. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan Popoi selaku konstituen kami kepada DPR, dan tadi kami sudah sampaikan kepada pihak pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan untuk meluruskan dan menjawab. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak. Kami akan menyampaikan barang ini atau akhir. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Ini memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa, kartu bahwangan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.100 mahasiswa kartu. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa 40.030 siswa beasiswa LPDP Kemendikti Saintek, yaitu BEA Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Keempat, mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat melakukan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat. Kelima, yaitu dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTN-BH telah dan terus mendapat sesuai standar PTN untuk beri BLU Badan Layanan Umum yang telah menerapkan sistem remunerasi. Para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin. Sedangkan dosen yang di PTN Satker perguruan tinggi negeri Satker di lingkungan Kemendikti Saintek
dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja BLU dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami sedang memproses penghitungan dan Perpres sedang dalam proses dari dosen PTN Satker di Dikti Saintek, PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LL Dikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan pimpinan DPR terkait beberapa isu yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan. Baik, teman-teman media sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Silakan dengan pertanyaan. Dari mana? Dari Kompas, Pak. Ya, boleh. Izin Bapak Ibu, saya Tria dari Kompas.com. Bu, tadi kan sudah dijelaskan misalkan kalau dampak terkait dengan honorer, kemudian beasiswa itu sudah dipastikan tidak. Namun ada kekhawatiran lain mengenai multiplier efek dari efisiensi anggaran ini. Misalkan kayak perjalanan dinas dikurangi, kemudian juga rapat-rapat keluar ini, ada kekhawatiran itu akan berdampak pada pendapatan asli daerah gitu, Bu. Nah, itu apakah pemerintah juga sudah memperhatikan terkait dampak multiplier efek ini, Bu? Terima kasih. Untuk langkah saat itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah di refocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier efek yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik. Nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya. Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan. Karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih.